lah hari bantuannya ya sacira hawa hati apa semua lah. Warasiana hati wak nanya wah. Kok momen nani tidak terduga-duga kok. Sacira-cira ko pulo nak hati wak. Ayo momen badun sana. Kalau kucika awak badun sana itulah biasa, tapi keluar masuk di grup awak ko ndak elok dah nak. Awak baru sana, awak mencari nanti cici, mengamen nanti serak. Pakai hati barang hati, awak baru sana, antu tak mungkin. Taklah suah. Ya karena pengen suara awak lu nado lima caritis lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama sekali tentu puji dan syukur kita hadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, hidayah dan kesempatan yang diberikan kepada kita, khususnya pada siang hari yang sangat berbahagia ini. Allah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk juga menjawab dari perintah Allah Subhanahu. Artinya kalau mempergunakan berpikir, itu baru dikatakan manusia yang sempurna. Itu. Yang kedua, ranah jasmaniah. Kita dijadikan mulut. Itu titipan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulut kita dipergunakan kepada hal-hal yang khususnya bagi kita menyambung silaturahim, insya Allah mulut itu nanti akan membantu kita dan menolong kita dalam mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan begitu juga sebaliknya, kalau mulut itu tidak kita pergunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, artinya tidak kita pergunakan sesuai dengan jiwa manusia kita, memiliki rasa dan sebagainya, maka mulut itu nanti juga akan mempersaksikan kepada kita bahwa memang saya yang mengatakan sesuatu yang tidak baik. Dan pada akhirnya nanti akan memberatkan beban pertanggungjawaban kita di akhirat. Nah, kalau kita pergunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, mulut itu yang ada pada diri kita masing-masing. Kok mulut gua? Tapi yang lisan itu produk dari mulut itu yang menyangkut orang lain. Jadi kalaulah keluar dari mulut awak sesuatu yang menjengkelkan saudara awak, sesuatu yang akan menyinggung perasaan orang lain, nah itu tuh nanti akan kita pertanggungjawabkan. Terkadang kita sering lupa, terkadang kita sering khilaf untuk mempergunakan mulut kita. Kemudian ranah yang ketiga, yang pertama tadi mulut, yang kedua adalah hati. Nah, kita paham, kita sudah banyak mendengarkan pengajian-pengajian bahwa hati itu adalah sentral dari apa yang dilakukan diucapkan oleh mulut kita, apa yang dikerjakan oleh tangan kita, apa yang dilangkahkan oleh kaki kita, itu semuanya berawal dari hati. Baik perbuatan tangan kita bersumber dari hati kita yang baik, baik keluaran dari mulut kita berarti hati kita baik, baik kaki kita tujuan kita berarti hati kita yang memerintahkan kaki itu berarti hati kita bersih. Kemudian ranah yang ketiga tentu fisik kita. Nah, fisik itu dikendalikan oleh hati tadi. Tidak ada yang mengendalikan kecuali dari hati yang bersih. Jadi fisik kita kalau bersih, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita langkahkan, apa yang kita lakukan, itu semuanya berasal dari hati.
Bapak, bundo-bundo, mama-mama. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku pada hari ini, kata Allah, maka akan ada anak kunci, merupakan anak kunci kita untuk menggapai nikmat Allah yang lebih besar di kemudian hari. Itu tandanya orang bersyukur. Jadi kalau Anda bersyukur di saat kini, apapun yang ada di awak, apapun yang awak miliki, apapun yang dititipkan kepada awak, kalau Anda bersyukur berarti Anda mengharapkan nikmat yang berkelanjutan atau nikmat yang lebih besar yang akan diberikan Allah kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tunggu saja, azabku sangat pedih. Apakah itu azab kita rasakan di dunia, kadang-kadang azab yang sampai kita nanti azab yang nyata kita alami nanti di akhirat. Mama, bundo-bundo, maka dalam kultum yang singkat ini, marilah sama-sama kita membersihkan hati, membuka diri kita. Ketika kita berkumpul dengan sanak kita suku Koto, entah ke negeri asalnya di mana dan segala macam. Yang penting mereknya suku Koto, kita harus membuka diri dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Ketika anggota awak tambah ciek, berarti hati awak harus buka lo lebih lawe. Berarti kok ada perbedaan yang harus kita terima. Jadi kalau alun siap buat untuk bersama, mungkin awak tidak datang gini kan. Kalau kita lihat kawan itu kekurangan, kelebihan kekurangan itu anda perlu silaturahim, memperpanjang umur, kemudian memperbanyak persaudaraan dan segala macam. Itu mungkin bapak dan ibu tidak terlalu banyak pembahasan itu. Dan kemudian untuk menghadapi bulan hari raya Idul Adha, itu perlu dulu kita mengingatkan bahwa inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala akan-akanlah nikmat sejak dari awal lawak lahir ke dunia ataupun sebelum lahir ke dunia. Nikmat Allah itu selalu kita manfaatkan. Yang bisa kita manfaatkan nikmat udara, nikmat air, nikmat kesempatan, kesehatan dan segala macam. Itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita secara keseluruhan. Maka di dalam ayat Al-Baqarah itu disebutkan, perhatikanlah berapa banyak nikmat yang diberikan kepada engkau. Nah, maka salatlah dan berkorbanlah. Dalam salat itu sudah bisa kita pahami. Kemudian masalah berkorban. Ada beberapa hal persoalan yang kadang-kadang tersia-sia kita dalam melaksanakan kurban. Melihat budaya dan pemahaman kita tentang berkorban, nah ini yang harus kita hati-hati. Sebab kurban itu ketika kita laksanakan dengan keikhlasan, bulu-bulu pun akan sampai kepada Allah, akan membantu kita, mempersaksikan kita, memperberat amal perbuatan kita nanti. Tetapi yang banyak kita alami adalah ketika kita berkorban, tidak dapat waktu pun gerang lebo, tidak dapat kadang seketik lagi yang tu, korban rumah. Itu justru kalau kita perhatikan merusak amal dan niat kita tadi. Nah, rencaklah balik si lagi yang di rumah, begadang sini jual nak keluarga awak. Nah, ini cenderung yang tidak kita orang Koto secara Islam itu jarang kita pahami dan kita amalkan. Kadang-kadang tidak tersabui namun salah sekitik sin protes no. Ada itu namun terus sebenarnya. Sudah tu buat cuki-cuki lo balik. Mahkamah apa itu panitia. Bako ketik kadang jawi ketik jawi di Bali. Bako kadang mana jawi di Bali. Ketika kita lah ikhlas, itu tidak ada persoalan gitu. Kalau diagih orang rasaki tarimo, kalau tidak jangan menuntut. Nah, kadang hal-hal yang bantu itu awak mengharapkan kurban itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi kadang-kadang awak rusak dengan hal-hal yang sepele. Awak rusak dengan hal-hal yang sepele tadi. Masalah namu, masalah ndak percaya ke panitia. Biarlah hanya mempertanggungjawabkan kepada Allah. Dan jadi kurban awak boleh awak ikhlaskan. Entah kau diputanya, entah kau dipiwahnya, itu tanggung jawabnya tu. Tidak perlu kita bicarakan. Tapi kalau awak menuntut loh, di sana ada daging yang awak titip si daging awak semua kurban. Perlu untuk jamuran.
Kadang juga lupa kayak golong mungkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan awak seluruh umat Islam pun tidak ada mungkin doa. Nan hadir kau mungkin salat 5 waktu tetap. Tapi dan perlu tanyuan tu kau tak sempat mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan salat 5 waktu. Tapi balik sekolah. Nanti ada hal yang titik yang salah yang harus kita perbaiki. Nah untuk itu marilah sama-sama kita betul-betul ketika ampunkan Allah segala sesuatu kepada kita, baik harta, baik anak, kita laksanakan dan kita jalankan seikhlas mungkin sehingga apa yang dititipkan Allah itu ketika Allah mengambil. Contoh singkat saja, mak udah ambo umur sampai puluh, ini mau sampai 9. Ambo cari orang gaib ambo 2 lah, gaib ambo bersyukur kepada Allah, ambo patuhi. Nah, alhamdulillah lah iko umur masih ada orang gaib 2. Tapi ambo berfikir ya, hatiku orang gaib ambo mati itu. Bagi kira menurut perasaan itulah dipersiapkan karena ikut titipan tadi itu yang pengamalan tadi titipan. Awak yakin itu titipan? Ketika orang gaib ambo meninggal, ambo sudah hendak menangis. Justru orang mengecek ambo nak punya hati. Bukan persoalan itu, tapi kita lah menganggap itu titipan. Jangan awak sedang menangis, kau bawa kenapa itu kan? Tak sekadar ritual-ritual wak baju seragam bantu aku saketek demi saketek, tahapan demi tahapan itu langsung membuka diri kita untuk melelahkan diri kita untuk kebersamaan. Itu saja mungkin barangkali mama dulu banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama yang lah dia arahan atau motivasi untuk kita bersama. Untuk selanjutnya ada mama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpang kata sambutan dulu mengingat waktu masih banyak materi yang kita lempar. Hari sudah menunjukkan jam 2 kurang seperempat. Yang pertama saya menyampaikan ketua berhalangan hadir karena ada kunjungan kerja. Jadi kemarin hari Sabtu jam 10 berangkat ke perjalanan dinas. Terus yang perlu kita bahas pada hari ini, bondo-bondo, mama-mama, anak-anakan yang hadir pada hari ini. Pertama, pembahasan tentang masalah pakaian seragam, arisan, surat pernyataan yang sudah dibuat oleh Bu Zek, tapi belum dikopikan. Nanti mungkin pertemuan bulan depan, Bu Zek. Pertemuan bulan depan mungkin kita udah memperbanyak surat pernyataan ini. Terus hak dan kewajiban sebagai anggota. Jadi ibaratnya yang perlu pada hari ini kita bahas mengenai hak tadi itu mungkin ada sumbangan wajib ya, Bos. Sumbangan wajib, sumbangan sosial. Jadi artinya itulah poin yang perlu kita perjelas pada pertemuan siang hari ini mengenai hak dan kewajiban tadi. Terus mungkin KTA dah selesai ya, Bos. Terus yang sudah ber-KTA mungkin yang sudah menerima, alhamdulillah. Mana yang belum atau anggota baru, mungkin kita sesegera akan aja membuat KTA. Jadi artinya tadi setelah kita ber-KTA semua, ada surat pernyataan yang akan kita nyatakan pula di sini lagi. Tanda tangannya surat pernyataan menjadi anggota DPD Luar Agam. Nah, jadi bunyinya pada hari ini tanggal, bulan, tahun yang bertanda tangan, nama dan gala, tempat tanggal lahir, alamat, menyatakan bersedia menjadi anggota organisasi DPD Luar Agam, bersedia memenuhi seluruh kewajiban sebagai anggota dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku di organisasi.
demikianlah surat pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, jadi mungkin kalau surat pernyataan anggota ini pertemuan kita di bulan depan mungkin kita berikan itu saja belangkonya. Terus yang kedua mungkin sudah ada pembicaraan tadi mengenai Milan kita di tanggal 14 Agustus. Nah, jadi kalau ini hari bulan Juni masih ada hari 3 bulan lagi. Bulan ya? Menyangkut 3 bulan itu tadi ya. Nah, jadi mungkin ikon yang perlu kita bahas yang lebih pertama dulu artinya tadi mengenai hari nak bara hari sebulan aja bro, sebulan di nah baru kita buka setelah liga aku bertemu dulu di kita nama semua aku bersama kita nak pencong sama boleh di lapangan lah kepada panjang ya gua tentang harus menyediakan tenda. Mana tahu tanggal lah itu harinya lah tapi hari hujan. Itu kelemahan itu. Nah, itu kelemahan. Udah digor ya, Mak. panitia acara. Lagu lu agama ya, Mak. Iya. Ada guru agama banyak. Iya, man. Assalamualaikum. Oh, dari Bundo lagi nih kok. Oh, Bundo Emilia. Hah? Itu bukan dia agama. Bergabung di apa saja ya. Keluarga inti itu orang tua awak, mintua awak, orang tua kita tuh. Itu ya. Bundo, bagi C ketua tadi biar nol lah sebetulnya. Terima kasih. Biasanya pasti anak punya orang tua karena punya apa gaek bisa tuh kayak kami ya gitu. Milad, jadi milad rencana kita kita sepakati ke Bundo, yo nampaknya Labasoro bersama. Jadi tanggal sampai balik Agustus lah ya Bundo. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pembentukan panitia langsung tadi karena ambo perkirakan tadi hari baru 3 bulan ya nyata ini sebulan lah ya hari kan itu lah Juli gitu kan Maksudnya panitia pelaksana. panitia pelaksana ya Milad terus nang ketiga dan kita juga ketua ke Bundo artinya tadi mungkin tak kita berpolitik di dalam kok. Sampaikanlah di Mama Biswa di pertemuan pakai kita bersama berpolitik itu kalau tidak mak itu sesama orang politik mak ya kan itu jago masalahnya DPD dua agam ini karena sadam gadang ketika berpolitik beko jan beko mama kita untuk itu adonan alergi itu gitu lagi. Jadi kesepakatan tadi kok Allah ku mundoh apa kira di mundoh kok. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bundo-bundo satunya maaf ambo talambek tibo. Soalnya ada beberapa hal ambil talambek tadi gitu kan. Jadi kesepakatan tadi maaf yang bertanya balik sakit ya Wak Runut balik. Kesepakatan untuk politik tadi lah saya mukasinya tadi Pak. Lah saya memang boleh kan. Oh gitu. Khusus untuk diundang yang koto. Ketua kan begitu. Ada caleg DPRI provinsi dan kota kabupaten. Nah hari ini kalau ada orang koto gitu kan, ada cik jodoh dan ingin apa kini kan, makanya kita putuskan bersama di situ. Boleh nak beliau istilahnya kini
bagi cek menyebut itu Bu ya tadi dia kan musik itu Kalau lebih nyaman dalam hal iku sadonyo itu sebenarnya tidak masalah. alhamdulillah menurut. Kalau itu kata sepakat bersama kan. Nah perandu kan kata sepakat. Ya diunduh malah gitu Pak Ludo. Kamu ikut saya. Siap menurut. Jadi itu poin ketiga tadi menurut poin nang kampe aku di bidang sosial sebentar aku menurut artinya tadi mungkin ya mengenai tepang tindih tadi di media sosial dijawab oleh Mak Ber artinya tadi mungkinlah diutarakan beliau kali tadi mengenai sosial tadi nan sakit nan kabar ale gitu kan. Jadi artinya tadi mungkinlah disampaikan oleh beliau tadi kedula lo kok Pak Bilu suruh beliau dulu mengikuti sebenarnya itu nanti bendo itu saya kira-kira nyogo mama bundo-bundo